Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Hari ini hari Jumat tanggal 3 bulan Juni tahun 2022. Sarapan saya pagi hari ini telur mata sapi dan daun singkong santan. Daun singkong santan ini untuk kelapa dan daun singkongnya itu diambil dari kebun. Jadi alhamdulillah ya, untuk hemat-hemat uang belanja ya. Jadi ini saya sambil makan, sambil ngayun anak. Jadi di sebelah saya ini ada anak saya yang lagi tidur di ayunan. Jadi sembari saya makan, saya ngayun anak saya. Jadi itu saya ayun dengan tangan kiri ya, karena kan tangan kanan saya itu saya gunakan untuk makan ya. Dan ini rencananya setelah saya sarapan pagi, saya akan beres-beres tempat tidur. Kemudian setelah selesai membersihkan tempat tidur, rencananya saya mau nyapu di depan rumah saya. Sebagai ibu rumah tangga yang produktif, kita itu harus pintar-pintar membagi waktu ya. Apalagi kita ibu-ibu di rumah yang punya anak, untuk membagi antara beres-beres, masak, merawat anak, dan lain-lain itu sangat sulit ya kalau menurut saya. Apalagi kalau hanya tinggal sendiri di rumah. Jadi kalau seperti saya ini, ketika suami saya itu berangkat kerja jam 6 pagi, itu biasanya dia sampai di rumah lagi tuh hampir jam 6 atau hampir maghrib ya. Jadi kurang lebih 12 jam itu saya di rumah hanya sendiri. Jadi harus ya memaksimalkan waktu itu penting ya. Jadi saya sarapan ini bukannya buru-buru ya, tapi gerak cepat supaya anak saya itu belum bangun. Karena kalau dia udah bangun ya otomatis saya susah untuk bergerak ya. Karena saya sangat sayang ya kalau misalnya saya beraktivitas terus dia lama-lama saya tinggal di tempat mainnya, takutnya kalau nanti dia jatuh atau gimana kan khawatir. Jadi mending ketika dia masih tidur saya maksimalkan waktu itu. Alhamdulillah saya sudah selesai sarapan. Ini saya next langsung membersihkan tempat tidur saya ya. Jadi ini tempat tidur saya ini dan suami saya ini nggak terlalu berantakan karena Asyaf itu nggak tidur di sini gitu. Kalau hanya main-main ya di sini boleh. Karena ini tempat tidurnya lumayan tinggi, takut kalau misalnya dia tidur sini terus jatuh atau gimana ya. Jadi Asyaf itu tidur di tempat tidur yang satunya lagi. Jadi di kamar saya ini tuh ada 2 tempat tidur. Jadi saya dan Asyaf itu tidur di tempat tidur yang satunya lagi. Jadi tempat tidurnya itu kami itu melantai ya. Karena takut, karena Asyaf ini kan udah mulai merangkak ya, belajar jalan. Dan ini untuk tempat tidurnya ini nggak terlalu banyak barang di sini ya, karena bantalnya hanya ada 2, 1 selimut dan 1 guling. Untuk bantal-bantal yang lain sama kain-kain yang lain itu paling banyak itu di tempat tidurnya anak saya ya, karena kalau dia tidur tuh samping kiri, samping kanan itu saya taruh bantal, karena dia itu kalau tidur itu rasanya satu tempat tidur tuh dia gunakan sendiri gitu. Jadi kalau tidur tuh bolak-balik gitu ya. Jadi ini saya sempatkan untuk merapikan tempat tidur dulu, baru saya akan lanjut ke depan rumah untuk nyapu. Nanti saya akan tunjukkan seperti ini tampilan depan rumah saya. Alhamdulillah sederhana, tapi sudah cukup melindungi saya dari hujan dan panas. Dan ini di rumah saya ini, depan rumah saya ini ada pagar biru. Dan inilah posisi atau tampilan ya dari depan rumah saya. Jadi rumah saya ini catnya warna orange dan ada pagar biru. Jadi ini di depan rumah saya ini ada jalan paving block. Jadi seperti yang sering saya bilang di video saya, rumah kami itu berdekat-dekatan ya. Seperti inilah suasana di kampung atau di desa. Jadi ini jalan ini nggak bisa, mobil itu nggak bisa lewat, hanya bisa kendaraan roda 2 aja ya, atau motor. Jadi
sepanjang mata memandang ya, itu ada rumah paling ujung yang ada pentrasnya itu, tiangnya warna putih. Udah sampai situ aja jalannya ini. Jadi udah bisa dikatakan ini jalan buntu ya. Tapi karena ada perkembangan desa atau gimana ya, saya bingung jelasinnya. Intinya itu ada jalan tembusan ya. Jadi ini rencananya jalan ini mau dilebar, katanya mau dilebarin gitu, supaya bisa mobilnya itu bisa lewat ya, semoga ya. Dan ini saya pindah tempat, ini dari atas, saya udah jalan dari bawah. Dan ini sebelah kanan, sisi kanan ini tepatnya ada jendela itu yang warna kacanya warna gelap, itu kamar saya. Dan ini menuju ke depan rumah saya gitu. Ini motor tetangga saya ya. Jadi kami di sini tuh tinggal rumahnya itu dekat-dekat. Dan ini tepat di depan rumah saya ini ada tali jemuran, karena seperti yang saya sering bilang di video sebelumnya, itu kalau samping kiri samping kanan itu mataharinya itu nanti udah jam 2 atau jam 3 sore. Kalau pagi mataharinya itu lebih panas itu di depan rumah. Jadi kami jemur bajunya di situ. Dan ini saya berdiri tepat di pintu rumah saya. Nah, kalau menghadap ke depan, inilah tampilan dari depan rumah saya. Ini pagar saya. Jadi kalau kita keluar ya dibuka. Kalau nggak keluar atau gimana-gimana ya pagar tuh ditutup, karena ada ayam, ada kucing. Ini ayam tuh kadang-kadang masuk ke depan rumah saya, terus bunga-bunga saya itu dicakar-cakar ya, bahkan itu daun-daunnya dimakan sama ayam-ayam tetangga saya. Jadi solusinya saya kasih pagar gitu. Dan ini di depan ini ada dap, kalau kita bilangnya dap ya, atau mungkin dinamo. Ini untuk ngambil air, karena kalau nggak pakai alat ini airnya susah naik. Jadi seperti inilah suasana pagi hari di desa saya atau di kampung saya. Dan di depan rumah saya ini ada beberapa tanaman hias. Ini tepat di depan rumah saya. Jadi saya berhenti dulu nyapunya. Ini saya record dulu tanaman-tanaman ini. Jadi tanaman-tanaman ini sempat layu ya, mungkin karena tanahnya udah lama nggak diganti. Dan setelah diganti potnya atau wadahnya, diganti dengan yang lebih besar, kemudian diganti tanahnya, alhamdulillah tanaman-tanaman hias ini udah bertumbuh dengan sehat. Dan kalau pagi hari itu biasanya pas saya bangun dan setelah suami saya itu berangkat kerja, saya biasa melihat tanaman-tanaman ini ya. Kalau lihat tanamannya daunnya hijau-hijau itu perasaannya itu merasa lebih tenang gimana gitu ya. Nah, jadi ini saya pindah atau saya taruh dulu kameranya. Ini saya masuk ke dalam dulu karena saya mau lihat Asyaf ya, dia itu tidur di kasur, takutnya dia jatuh atau gimana. Nah, setelah saya sudah pastikan dia aman dan tidur dengan lelap, baru saya lanjut menyapu. Jadi saya pastikan dulu posisi di dalam aman ya. Ini saya tutup dulu pagarnya. Jadi kalau di depan rumah ini kalau rerumputan atau bekas-bekas makanan gitu nggak ada ya. Jadi biasanya ini depan ini hanya ada debu gitu. Jadi ini saya sapu tipis-tipis dulu. Jadi biasanya saya tuh kalau nyapu tuh dari depan dulu, baru ke belakang. Dan untuk di depan ini tuh nggak terlalu banyak kotoran. Biasanya ini hanya ada debu ya. Jadi debunya itu saya angkat, kemudian saya buang di tempat sampah. Jadi untuk cuaca hari ini alhamdulillah sangat cerah ya. Ini jam 6 pagi itu udah kelihatan mataharinya. Ini sangat cocok untuk jemur-jemur. Mungkin ada yang ingin ngeluarin kasurnya atau gimana. Ya, cuaca ini alhamdulillah ya, cerah banget. Dan setiap hari itu saya sangat menikmati ya peran saya sebagai seorang ibu dengan satu orang anak. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa mengambil peran sebagai ibu, mengurus rumah, mengurus anak. Karena yang namanya umur manusia itu kita tidak pernah tahu ya. Kalau diberikan umur panjang, alhamdulillah. Karena kita nggak tahu ya janji kita ya. Kapan saja kita dipanggil, kita harus siap. Karena di luar sana banyak yang belum menikah tapi sudah kembali. Nah, di sini makanya saya setiap hari saya beraktivitas itu saya selalu niatkan untuk ibadah ya. Karena
semua yang kita lakukan ibu rumah tangga ini kan kita masak, kita ngurus anak, kita ngurus rumah, itu insya Allah dinilai ibadah ya. Jadi ini debu-debunya ini saya angkat dulu, nanti saya buang ke tempat sampah. Dan setelah selesai saya nyapu, saya ingat di kulkas itu ada es pisang hijau. Jadi es pisang hijau ini saya buat karena ada cerita tersendiri. Waktu bulan Ramadan itu di samping tempat kerja suami saya itu ada yang jual es pisang hijau dan dia beli. Dan ketika dia bawa ke rumah untuk buka puasa, saya rasa itu enak ya, kayak nagih gitu. Terus penasaran, ya sudah saya bikin gitu. Tapi ini bukan pertama kali saya bikin es pisang hijau, sudah pernah ya sebelumnya, tapi hanya sekali. Ini untuk yang kedua kalinya. Jadi saya sudah berpengalaman ya, yang pertama sempat gagal dan alhamdulillah es pisang hijau yang kedua ini berhasil. Jadi saya taruh susu dan saya taruh sirup rasa pisang. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan untuk bunda-bunda yang baru menonton, saya ucapkan selamat bergabung. Ditekan tombol subscribe-nya. See you next video, bye-bye.